Kuasamu sanggup menghancurkan kutuk. Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak serukan kau yang terhebat. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Kau juru selamatku yang bertahta selamanya. Kaulah Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala sebelum kita masuk di dalam ibadah pada hari ini. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat segala anugerah, kasih dan kemurahan Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan dan percayakan kepada kami untuk kami ada hari ini. Dan Tuhan boleh memakai hidup kami menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu untuk menceritakan kasih dan kuasa-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Walaupun keadaan saat ini kurang baik, tapi kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa, yang selalu menolong kami. Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah kota benteng kami, Engkau menara kami, Engkau batu karang kami yang teguh, tempat kami berdiri dan beriman hanya kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih, urapi setiap kami dengan kuat kuasa-Mu, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, yang mengikuti ibadah secara streaming. Tuhan tolong, Tuhan satukan kami di dalam Roh-Mu, satukan kami di dalam kasih-Mu. Setiap apa yang kami naikkan puji-pujian kepadamu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami percaya ketika kami memuji dan menyembah Engkau, kuasa-Mu bekerja. Kami percaya yang dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam keadaan lemah Tuhan berikan kekuatan, yang dalam keadaan masalah Tuhan berikan jalan keluar dan kemenangan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Urapi juga bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan urapi lidah dan mulutnya. Pakai Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Kami siap menerima berkat kekuatan yang baru dari firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mulai acara ibadah pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah.
katakan ucapan syukur kepada Tuhan. Oh, haleluya. Tuhan selalu menjaga kami. Tuhan selalu menolong kami. Haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, kami sembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Biarlah masih biarlah masa kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan selalu menolong. Haleluya. Kau selalu menjagaku Tuhan. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Katakan dengan iman, Tuhan selalu menolong. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari sama-sama kita angkat tangan kita katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di
cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, puji sakti nyatakan. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, puji sakti nyatakan. Great is our God. Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, puji sakti katakan. Great is our God. Bawa syukurku ke tempat kudus-Mu, ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu, inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahan
pujian bagimu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihimu, inilah hidupku, ku persembahkan bagimu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidup. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidup. Kerinduanku Tuhan, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidup. So I lift my hand and I bring my soul. Worship you, Lord, we worship you. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I over my life, here and beyond, to the one thing true, Jesus, it is you. Berikan ucapan syukurmu melalui penyembahanmu yang terbaik. I lift my hand, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I bring my Thank you, soul. Jesus. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I over my life, Yes, God. here and beyond, Yes, Jesus. Yes, Jesus. to the one thing true.
Jesus, it is you. To the one thing true. To the one thing true. Jesus, it is you. Mari sebelum kita memberikan korban syukur kita kepada Tuhan, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat segala berkat-berkat-Mu yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan curahkan di dalam hidup kami. Kalau sebentar Tuhan, kami ingin memberikan korban syukur kami kepada-Mu Tuhan. Ajar kepada kami Tuhan untuk memberikan dengan hati yang dengan penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini. Bapak Ibu juga dapat menabur untuk pembangunan Ambon melalui rekening berikut. Shalom, puji Tuhan, kita kembali beribadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa. Kita siapkan hati diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan selalu menyertai kami dan memenuhi segala keperluan kami oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami siapkan hati kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, merindukan setiap kebenaran firman Tuhan, merindukan pimpinan Tuhan dan tuntunan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan memberkati setiap kami, berkati kami yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Katakan apa yang Engkau katakan, nyatakan apa yang Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Urapi dan berkati hamba-Mu, Kau pakai menjadi alat-Mu semata untuk menyampaikan isi hati Tuhan, khususnya di dalam bulan keluarga di bulan Juni ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur kita sampai pada minggu yang keempat ya dari selama bulan Juni, berarti kita telah memasuki bulan keluarga selama 3 minggu yang telah berlalu. Pada kesempatan kali ini Tuhan berbicara kepada kita tentang kembali pentingnya keluarga. Kita sudah bicara tentang banyak hal, tentang keluarga adalah menjadi yang utama atau yang menjadi pertama. Jadi gereja yang berpusat pada keluarga. Gereja yang menjadikan keluarga sebagai pusat kehidupan dari setiap jemaat. Pusat kehidupan dari setiap kehidupan manusia. Bahkan keluarga itu sebetulnya menjadi awal atau pusat kehidupan bagi manusia bermasyarakat, manusia bernegara, manusia berkomunitas. Semuanya diawali dengan kehidupan keluarga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi judul daripada khotbah, tema daripada khotbah yang ingin kita renungkan adalah perubahan juga diawali dalam keluarga. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya setelah kita hidup baru, hidup kita berubah. Dan perubahan-perubahan kita hidup ini akan tentunya membawa perubahan suasana dalam keluarga. Dan perubahan dari suasana dalam keluarga inilah perubahan interaksi di antara anggota keluarga. Tanpa saudara sadari sebetulnya itu menjadi awal perubahan kehidupan manusia, khususnya bagi anak-anak kita. Tapi tentunya bukan hanya bagi anak. Misalnya saya dan istri saya. Bagaimana kita berdua berpasangan dan mengerti kebenaran firman Tuhan dan kita mentaati kebenaran itu dan melakukannya dengan penuh sukacita,
maka hasil daripada perubahan itu tentunya akan saling mempengaruhi. Sehingga kami berdua berubah. Nah, perubahan itu yang saya maksud dimulai dari dalam keluarga, bukan dari tempat yang lain. Puji Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-19 dikatakan, sebab aku telah memilih dia. Ayat ini ditujukan kepada Abraham supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya. Allah memilih Abraham supaya Abraham memerintahkan kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Jadi kepada anak-anak dari anak-anak mereka, kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi yang Allah kehendaki memilih Abraham hanya satu, yaitu mewariskan, yaitu mengimpartasikan, bisa dikatakan begitu. Tapi juga dalam maksud mendidik, mengajar, menjadi teladan, memerintahkan, menunjukkan kepada anak-anak mereka tentang jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi keluarga adalah tempat awal Abraham mengajarkan kepada anak-anak dan keturunannya jalan yang ditunjukkan Tuhan. Berarti ada jalan yang berbeda. Jadi keluarga adalah tempat awal untuk memberi arah kepada anak bahwa jalan yang ditunjukkan Tuhan ini. Sedangkan jalan yang berbeda, yang sering disebut jalan yang disediakan oleh dunia yang lain, yang itu, ikutlah jalan yang ditunjukkan Tuhan. Saya menangkap ayat ini berarti setiap anak atau setiap kita perlu petunjuk. Cuma di dalam keluarga, Abraham, seorang laki-laki, seorang ayah, dipakai oleh Allah menjadi pemimpin. Bisa dikatakan menjadi imam, menjadi kepala, menjadi ayah. Saya lebih suka mengatakan menjadi ayah. Sebab pengertian imam seringkali orang tidak paham tentang ayah. Pengertian imam selalu dikaitkan dengan keagamaan, pemimpin agama. Padahal pengertian imam sebetulnya juga harus menyangkut menjadi kepala, menjadi ayah, bertanggung jawab terhadap segala sesuatu. Yang bertanggung jawab ini adalah termasuk bertanggung jawab menunjukkan jalan yang merupakan jalan-jalan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Nah, tentunya di dalam jalan yang ditunjukkan Tuhan, Tuhan ingin kita melakukan dengan cara yang seperti Tuhan lakukan. Keluargalah tempat mengajarkan jalan yang seperti ditunjukkan Tuhan, supaya seisi rumah tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, dan selanjutnya berjalan dengan cara seperti yang Tuhan inginkan. Nah, ini yang sering kita lupa. Sering orang mengatakan tahu jalan menuju ke surga, tahu hanya ada satu Tuhan Yesus. Tapi setelah itu apakah hidupnya berjalan seperti yang diinginkan Tuhan Yesus? Itu yang menjadi persoalan. Mari kita mulai bulan keluarga ini, mulai bulan Juni ini tahun 2021. Rumah menjadi tempat utama untuk mengajarkan kepada anak, memberitahu, memberi contoh, memberi teladan bagaimana kita berjalan seperti dengan cara yang Tuhan inginkan, di jalan yang Tuhan tunjukkan, supaya dikatakan Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi maksudnya saya menangkapnya begini sekarang, bukan soal berkat saja. Berkat itu masalah sepele. Manusia suka memikirkan berkat, tapi yang penting supaya rencana Tuhan, supaya kerinduan Tuhan, supaya keinginan Tuhan memilih Abraham dan seluruh keturunannya yang akan dipakai Tuhan sebagai pembeda terhadap orang-orang lain, sehingga membawa berkat, sering dikatakan menjadi terang dan garam bagi dunia, itu digenapi. Ayat ini sangat inspiratif bagi saya, dan saya sangat meyakini waktu orang tua menunjukkan jalan yang benar seperti jalan yang ditunjukkan Tuhan, waktu seorang ayah berjalan dengan cara yang benar, dampaknya luar biasa kepada anak-anak dan keturunan dari anak-anak mereka.
Jadi kita bisa mengambil satu prinsip yang sederhana. Mengikuti jalan Tuhan dengan cara Tuhan. Itu dimulai dari keluarga. Bukan di gereja, di keluarga. Di gereja juga diberitahu jalannya Tuhan. Di gereja juga dikhotbahkan, diajarkan, ada pemuritan caranya Tuhan. Tapi dampaknya, efeknya, sejauh mana dalam pengertian ilmu perilaku dikatakan internalisasinya. Allah memilih itu dilakukan di keluarga supaya terjadi internalisasi. Internalisasi itu apa? Anak itu memaknai sehingga merubah dunia dalam anak. Cara berpikir dimulai dari dalam keluar. Sebetulnya saya ingin mengatakan merubah hatinya anak. Kita sekarang jadi mengerti apa yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani di Ibrani 12 ayat 14. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun melihat Tuhan. Tadi saya katakan ada jalan seperti yang ditunjukkan Tuhan, cara seperti cara yang diajarkan Tuhan, itu sampai akhirnya kita kelak bertemu dengan Tuhan. Dan kita muka dengan muka berjumpa dengan Tuhan. Kita akan melihat Tuhan. Berjalan di jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan cara seperti yang diajarkan Tuhan, itulah yang membawa kita kemudian berubah. Karena pada dasarnya kita ini menjauh dari Tuhan, memberontak dan melawan Tuhan, memilih jalan sendiri. Dan inilah yang dikatakan kekudusan. Sebab itu penulis kitab Ibrani mengatakan kejarlah. Kejarlah itu bukan berarti kita harus berlari-lari. Maksudnya kejarlah itu maksudnya dari dalam hati kita harus punya hasrat yang besar, punya keinginan yang kuat. Seringkali disebut intentional. Diinginkan. Mengejar itu artinya menginginkan. Kenapa menginginkan? Karena membutuhkan. Dengan kata lain, tanpa keinginan, tanpa butuh, kita mengetahui jalannya Tuhan dan melakukan berjalan dengan caranya Tuhan. Tidak ada seorang pun melihat Tuhan. Kita menjadi baru, kelahiran baru, kita melihat kerajaan Allah. Tapi kita berjalan di jalannya Tuhan. Kita menjadi kudus. Kita melihat Tuhan. Dengan kata lain, kehidupan kita selama ada di dunia dimulai dari keluarga, anak lahir, di mana anak-anak kita lahir. Proses perubahan ini diharapkan sudah mulai terjadi. Proses pengudusan ini diharapkan sudah mulai dipersiapkan dan terjadi. Kenapa? Karena orang tua harus mengasuh anak sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan. Betul kan? Orang tua harus mengerjakan pengasuhan anak dengan cara seperti jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi menjadi orang tua, melakukan apa yang Tuhan inginkan, itu membuat perubahan dalam diri orang tua. Jadi berubah itu, maksudnya adalah hidup kita makin lama makin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Karena kita berjalan di jalan Dia dan dengan cara dan cara Dia. Dan ini suatu perintah. Berubah itu bukan pilihan, tapi perintah. Perintahnya Tuhan untuk dilaksanakan di dalam setiap aspek kehidupan. Rasul Petrus mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Hendaklah kamu berubah, terus berubah. Menjadi kudus saya maknai selalu berubah, bertumbuh, berbuah di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Rasul Petrus tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Dan akhirnya Rasul Petrus merespon. Sebelumnya mungkin dia suka memberontak,
menurut jalannya sendiri. Tapi akhirnya dia merespon. Hendaklah dalam hidup ini kita harus menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Artinya kita tidak mungkin berjalan makin lama makin dekat kepada Tuhan tanpa pengudusan, karena Allah itu kudus. Karena Allah itu kudus. Kita seringkali berbicara tentang yuk intim sama Tuhan. Oke. Tapi bagaimana saudara mau intim dengan Tuhan tanpa kekudusan? Bagaimana saudara mau mendekat kepada Tuhan tanpa kekudusan? Ayo puji Tuhan, oke. Praise, worship, oke. Tapi bagaimana kita menyembah Tuhan kalau kita sendiri tidak punya setitik pun keinginan untuk berubah, setitik pun keinginan untuk makin dekat kepada Tuhan? Apa maknanya menyembah Tuhan kalau hati kita yang paling dalam tidak punya kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan? Mendekat kepada Tuhan maksudnya supaya hidup kita makin lama makin bernilai, makin baik, serupa dengan, segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga arti worship itu membawa kehidupan kita makin dekat kepada Tuhan. Seringkali yang saya amati paling tidak di jemaat yang sedang saya gembalakan, saudara-saudara sekalian ini, kalau saya lihat saudara sering tanpa menyadari saudara bersaksi, bercerita tentang worship, dan saya perhatikan banyak jemaat masih kalau worship itu supaya dirinya dipenuhi apa yang Tuhan inginkan. Dengan memuji, dengan menyembah, dengan makin dekat, maka dia mendapat seperti yang dia mau. Untuk mendapat seperti dia mau, dia maka perlu mendekat pada Tuhan untuk menyembah. Saudara tidak akan bertumbuh kalau saudara masih berpikir demikian. Sebetulnya waktu kita menyembah Tuhan, itu kita sudah mengagumi dan menerima siapa Tuhan yang telah menyelamatkan kita, dan menikmati kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi saudara, kelahiran baru itu harus kita maknai memiliki nilai yang kekal. Kalau artinya kelahiran baru itu akan terus berproses menghasilkan pengudusan, dan ini yang memiliki nilai yang kekal. Dengan kata lain, kelahiran baru memiliki nilai yang kekal kalau kita diawali dengan lahir baru, lahir kembali, terus berjalan dalam proses yang disebut pengudusan, yaitu berjalan dengan iman dan hidup menurut natur yang baru. Natur yang baru, kelahiran baru, bukan dilahirkan oleh air tapi dilahirkan oleh roh. Natur yang baru inilah roh yang memimpin kehidupan kita, roh yang memampukan kita. Jadi proses kelahiran baru ini sebetulnya adalah proses oleh karena jaminan Allah yang selalu tersedia, apa yang telah dimulai oleh Allah dalam hidup kita, di mana Dia telah menebus dosa kita, kita membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita mengalami kelahiran baru dan terus berjalan dalam proses ini semua oleh karena karya Roh Kudus di dalam hidup kita, supaya hidup kita makin hari makin taat, makin setia, dan makin serupa segambar dengan Tuhan. Dengan kata lain, kelahiran baru memiliki nilai kekal kalau orang yang sudah lahir baru terus berjalan dalam iman dan naturnya yang baru. Dengan kata lain, kelahiran baru itu sama dengan hidup baru, hidup mengizinkan Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita, menyelesaikan pekerjaannya seperti yang Tuhan inginkan bagi kita. Dengan kata lain, Tuhan ingin membuat hidup kita selamat, ketemu dengan Tuhan, dan hidup dalam kekekalan selama-lamanya. Puji Tuhan. Maknai kelahiran baru sebagai hal yang tersebut. Nah saudara, maka dengan demikian yang dinamakan kekudusan itu adalah pertumbuhan akibat dari perubahan. Bertumbuh karena berubah. Berubah kemudian menghasilkan pertumbuhan. Berubah akhirnya berbuah.
dikaitkan dengan buah-buah kudus sebagai wujudnya. Jadi kekudusan itu buah-buah Roh Kudus. Kekudusan itu berarti hidup kita makin hari makin sesuai dengan karakter dan kehendak Allah. Menjadi kudus itu adalah menjadi seperti serupa segambar Allah. Menjadi kudus itu artinya hidupnya makin hari makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah, dan karakter tingkah laku kita makin serupa segambar. Pertanyaannya sekarang, kalau keluarga menjadi pusat, mulai perubahan di keluarga, pertanyaannya, hal apa yang paling penting, hal apa yang paling utama yang ada di dalam keluarga, supaya anggota keluarga, supaya anak-anak mengalami apa yang disebut bertumbuh, berubah, mengalami pengudusan di dalam sebuah keluarga yang disebut keluarga Kristen. Di dalam kehidupan keluarga saya seorang hamba Tuhan, saya orang Kristen, saya orang percaya kepada Tuhan Yesus. Faktor apa yang penting dalam keluarga saya, supaya anak-anak saya, supaya seisi rumah makin lama makin menjadi kudus? Ada 3 faktor. Yang pertama adalah firman Tuhan. Katakan bersama, firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, keluarga di mana kita berada itu bisa berubah dan menjadi berbuah atau menjadi berubah atau kudus. Seperti dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat ke-17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang membuat seseorang itu hidup benar diawali orang itu mengenal firman dan taat pada firman. Waktu orang itu melakukan kebenaran, maka terjadi proses dalam hidup dia. Proses perubahan itu namanya pengudusan. Yohanes 15 ayat 3. Kamu sudah bersih karena firman yang telah kufirmankan kepadamu. Nah, di sini Rasul Yohanes tahu bahwa orang itu berubah karena orang itu mendengar firman, memaknai dan melakukan. Sehingga dikatakan kamu sudah bersih karena menerima firman itu. Oleh dia percaya kepada firman itu, yang membuat perubahan awal dalam kehidupan dia. Dia bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dosanya ditutup, pelanggarannya tidak diingat. Dia memulai hidup yang baru. Karena hutang dosa telah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Dia akan terus-menerus menghidupi firman itu. Dan itulah yang disebut dia menjadi kudus. Yang kedua, yang pertama tadi firman. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan Roh Kudus? Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua, Rasul Petrus memahami persis. Bahwa dikatakan begini, yaitu orang-orang yang dipilih. Kita semua adalah dipilih. Anak umat pilihan Allah, sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Kenapa kita dipilih? Bukan karena kebaikan kita, tetapi Allah yang menetapkan kita untuk kita dipilih. Dan yang dikuduskan oleh Roh. Nah, setelah kita dipilih, kita terus-menerus diproses. Dan pada waktu proses ini bekerja, yang terutama bekerja adalah Roh Kudus. Tentunya, pertama firman, 2 Roh Kudus. Supaya taat pada Yesus Kristus. Ini saya baru tahu. Sehingga menjadi taat itu bukan dengan kedagingan kita untuk taat. Dengan pikiran kita sendiri, dengan filosofi yang kita pelajari dari dunia, dengan logika kita. Sudahlah, jangan terlalu banyak berdebat hanya berdasarkan logikamu. Belajar tunduk kepada firman, sampai logikamu diperbaharui. Gak perlu ngeyel lah, percaya saja kepada firman. Orang tua tugasnya apa? Firman sudah memberi petunjuk, ikuti saja, ikuti saja. Seorang ayah fungsinya apa? Ikuti saja. Seorang ibu perannya apa? Ikuti saja. Seorang anak harusnya seperti apa? Ikuti saja. Nah, waktu kita mengikuti, kedagingan kita tidak memampukan kita bisa mengikuti seperti yang Tuhan inginkan. Maksudnya kita tidak bisa taat, seringkali gagal. Kenapa seringkali gagal? Karena kedagingan kita, karena kita masih hidup dalam kehidupan yang lama.
Seseorang yang belum lahir baru, baca firman, dia gagal terus. Dia gagal terus, tapi seorang yang lahir baru, sudah lahir baru, baca firman, harusnya memperoleh kemenangan dan demi kemenangan, karena ada Roh Kudus di dalam diri dia. Dan Roh Kudus inilah yang membuat kita berubah, supaya hidup kita makin hari makin taat kepada Yesus Kristus. Ini yang ditulis Rasul Petrus. Oh, Rasul Petrus baru tahu, ternyata hidup ini, kalau kita jalani kehidupan seperti yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, Roh Allah bekerja dan hasilnya hidup kita menjadi taat kepada Yesus Kristus dan mengalami kuasa kuasa pengampunan dosa. Kenapa dikatakan begitu? Rasul Petrus pasti tahu waktu itu dia mesti bolak-balik gagal berdosa. Tetapi karena dia percaya firman, waktu dia berdosa dia bertobat. Waktu bertobat dia minta ampun, bertobat minta ampun. Waktu minta ampun datang kepada Allah di dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan dia. Puji Tuhan. Jadi pengalaman disucikan, pengalaman percikan darah Yesus, itu akan dialami berulang-ulang kali. Dan itu yang kemudian membuat dia hidupnya makin lama, makin berubah, makin serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah. Saya juga baru mengerti kenapa dikatakan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah. Karena orang yang bertumbuh, orang yang mau mengalami proses pengudusan, terus-menerus akan mengalami, oh ya, Tuhan itu betul mengasihi dia. Dosanya diampuni, dia diterima kembali, dia didorong, didukung, dikuatkan kembali oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Sehingga dia mengalami kasih karunia yang lebih besar lagi, lebih besar lagi. Dan hidup dia makin bisa serupa segambar dengan Tuhan. Sehingga dalam menghadapi situasi sesulit apapun, dia lebih terampil untuk beradaptasi. Ini yang dikatakan damai sejahteranya makin melimpah. Saya selalu menggunakan istilah adaptasi, di Alkitab tidak ada, tapi saya menerjemahkan sendiri. Orang yang damai itu artinya orang yang bisa beradaptasi dengan situasi yang sesulit apapun, sehingga dia bisa menerima keadaan, kenyataan itu, dan keadaan, kenyataan dirinya, dan hatinya tidak terusik, tetap memuji dan menyembah Allah. Ingat, orang Kristen yang bertumbuh, yang berbuah akan menghasilkan satu, kemampuan beradaptasi lebih baik, damai. Kedua, hidupnya akan bermoral dan beretika, keadilan dan kebenaran. Dan ketiga, hidupnya akan menjadi terang dan garam, biasa disebut produktif, hidupnya berguna. Jadi Petrus berbicara di dalam ayat ini sebetulnya berbicara bahwa kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu mempunyai peran yang mutlak dalam hidup kita, yang membuat hidup kita makin hari makin taat kepada Tuhan Yesus. Nah, Rasul Paulus mengatakan apa di dalam Roma pasal 8 ayat 13? Paulus menyatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi kalau kamu hidup, dituntun, dipimpin, dipenuhi roh, kamu akan mematikan perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Jadi hidup yang menurut kebenaran firman dan Roh Allah memampukan dia, dan mau dipimpin Roh Allah, maka kita mematikan perbuatan-perbuatan daging. Kita mematikan perbuatan daging. Artinya hidupnya makin sesuai dengan selera Tuhan Yesus. Hidupnya makin taat pada Tuhan Yesus. Karena kita menang atas perbuatan daging. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Ada tiga faktor utama dalam keluarga supaya perubahan itu terjadi, supaya pengudusan itu terus berlangsung. Satu, firman. Dua, karya Roh Kudus. Dan yang ketiga, dukungan, relasi keluarga yang menyatakan kasih Allah tak bersyarat. Jadi ada suatu relationship dalam keluarga. Bukan hanya sekedar relationship, tapi relationship yang memberikan dukungan, yang encourage, yang support. Dukungan dalam apa? Dukungan dalam, misalnya kalau dari kita mempunyai anak, bagaimana anak itu bertumbuh dari bayi sampai kemudian menjadi anak-anak, menjadi dewasa. Kita memberi dukungan.
sesuai dengan kebutuhan perkembangan dia. Saya menjadi suami, saya memberi dukungan kepada istri supaya istri saya berperan sebagai seorang penolong. Seorang istri memberi dukungan pada suami karena dia mensyukuri dia diberikan seorang pemimpin oleh Tuhan dan dia mendukung supaya suaminya bisa menjalankan peran sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala dalam keluarga. Dalam hal ini penulis kitab Ibrani mengatakan demikian di dalam Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik. Begitu pula dalam jemaat, dalam kelompok sel, ayo saling memberikan dukungan. Dalam unit terkecil dari gereja yang namanya keluarga, satelit gereja itu adalah keluarga. Setiap pribadi memberi dukungan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Saya akan akhiri. Dengan demikian, kita sekarang paham apa yang ada di dalam Kitab Ulangan pasal 6 ayat yang kelima yang seringkali saya ulang-ulang. Apa yang Musa katakan kepada orang-orang Israel tentang melakukan perintah Allah, yaitu cintailah Tuhan Allah. Karena Allah memerintahkan kepada Musa supaya Musa memerintahkan kepada umat Israel supaya mereka mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, seluruh kekuatan dan akal budi. Dan mereka melakukannya itu dengan membuat hati setiap anak-anak mereka terkesan dengan yang namanya mencintai Tuhan. Sehingga saya mengatakan Ulangan pasal 6 itu ayat keempat, 5, 6 sampai 7 itu merupakan prekursor, merupakan bahan awal yang belum jadi tapi sudah awal. Tapi kalau nggak ada bahan itu nggak bisa jadi-jadi. Nggak bisa jadi apa? Nggak bisa jadi anak-anak kita bertumbuh seturut kehendak Tuhan. Artinya anak-anak kita sudah mempersiapkan hidupnya menjadi kudus. Kapan anak itu menjadi kudus dan kapan anak itu dikuduskan, kapan anak itu kemudian menjadi lahir baru dan kemudian bertobat dan hidup makin sesuai dengan serupa segambar Tuhan Yesus, ya kalau mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu adalah Tuhan yang mengerjakan 100% pada hidup anak itu. Tapi orang tua perlu mempersiapkan yang namanya bahan awal, prekursor. Bahan awalnya apa? Kita melakukan sebagai orang tua, melakukan fungsi peran orang tua, parenting, menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, sesuai dengan cara yang Tuhan ajarkan. Intinya adalah mengasihi anak sebagaimana Allah telah mengasihi kita, supaya anak itu terkesan dengan kasih Allah. Dengan demikian, orang tua itu harus mengasihi Allah terlebih dahulu. Baru kemudian orang tua itu bisa menyatakan perbuatan-perbuatan tingkah lakunya dalam parenting kepada anak-anak mereka yang dimotivasi oleh kasih Allah. Dengan kata lain, orang tua akan mengasuh anaknya dengan setia sesuai dengan firman-Nya. Waktu orang tua mengasuh anak, berperan menjadi ayah, berperan menjadi ibu, sesuai dengan firman Tuhan, maka kita sudah memulai sebuah proses yang bersejarah dan bermakna dalam kehidupan seorang manusia, yaitu anak-anak kita. Mereka telah dipersiapkan menjadi seorang anak yang disebut anak-anak keturunan ilahi. Pastikan keluarga menjadi tempat memulai sebuah perubahan. Nah, saya akan tutup. Jadi yang paling penting dalam diri anak itu apa? Yang paling penting, jelas Tuhan telah menempatkan dalam diri anak ada satu yang saya sebut satu organ. Kalau memang itu boleh disebut organ, tapi sebetulnya nggak cocok disebut organ karena bukan sesuatu yang nampak. Maksudnya apa organ? Ya maksudnya ada bagian yang terpenting di dalam diri anak yang harus tersentuh oleh orang tua melalui relationship dengan orang tua, melalui firman Tuhan, melalui pekerjaan Roh Kudus. Jadi relationship itu membuat anak bisa tersentuh dengan firman. Kalau relationship buruk dengan hal-hal yang baik firman, malah anak jadi terasa gerah
dan akhirnya hatinya bisa merasa resah. Sehingga Alkitab mengatakan, hai orang tua, jangan buat resah hati anakmu, tapi ajarkanlah mereka dengan ajaran dan nasihat firman Tuhan. Resah itu artinya membangkitkan amarah. Bagian lain, hai orang tua, jangan melukai hati anakmu, supaya hati anakmu jangan sampai menjadi tawar. Jadi organ utama yang Tuhan ciptakan dalam diri manusia, dalam diri seorang anak, itu adalah hati. Dan hati itu menjadi target. Kalau di dalam keluarga, hati ini menjadi target. Hati anakmu, hati istrimu, hati suamimu menjadi target utama untuk dapat disentuh dengan bagaimana kita mengasihi anak-anak kita, mengasihi pasangan hidup kita, sebagaimana Allah telah mengasihi kita dan kita mengasihi Allah. Sebab Allah lah yang terlebih dahulu telah menyentuh hati kita. Salomo dalam kitab Amsal mengatakan hal ini berulang-ulang kali. Harapan saya, doa saya, setiap keluarga GBI FLC, Family Life Center, menyadari bahwa keluarga menjadi tempat awal untuk memulai sebuah perubahan dalam hidup, sehingga menjadikan setiap anggota keluarga makin hari makin dekat dengan Tuhan Yesus. Dan untuk itu perlu firman, Roh Kudus, dan relationship, dukungan satu dengan yang lain dalam keluarga. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ada keterbatasan dalam hamba-Mu, namun kuasa Roh Kudus yang mampu memberikan pengertian-pengertian yang sesuai dengan kemampuan setiap orang yang mendengarnya dalam kesempatan ini. Biarlah Roh Kudus yang memeteraikan setiap kebenaran di dalam hati setiap pendengar firman Tuhan, baik yang ada di rumah mereka masing-masing ataupun dimanapun mereka berada. Sehingga mulai sekarang mereka yang merespon, membuka hati, menerima firman Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka dan mengubahkan cara pandang mereka mulai sekarang juga dalam nama Yesus. Dan oleh perubahan cara pandang itu mereka akan membawa perubahan dalam hidup keluarga mereka masing-masing. Sehingga setiap keluarga bisa memuji, memuliakan nama Allah, dan setiap keluarga menjadi keluarga ilahi, melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.
Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita telah mengakhiri ibadah kita hari ini dan berkat-berkat Tuhan telah dinyatakan buat kita. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah ini. Kita akan berdoa dan kita semua akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih buat ibadah pada hari ini. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah berbicara kepada kami. Kami bersyukur Tuhan begitu concern, begitu memperhatikan kami manusia berdosa. Sehingga Tuhanlah yang mengubah hidup kami dan supaya kami bisa mengubah menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Sehingga dunia ini penuh dengan kemuliaan Allah. Dan semua itu Tuhan ungkapkan dan singkapkan. Dimulai dari dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih, Tuhan berkati seluruh jemaat yang telah beribadah pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sumber perlindungan dan berkat daripada kita semua. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia-Nya, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan damai sejahteranya. Dan sekarang pulanglah penuh dengan damai sejahtera Allah dan terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa pimpinan, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Mari bersama kita katakan amin. Tuhan berkati.